kenapa Mbak Stefani akhirnya hari ini kesini datang ke Mualaf Center Yogyakarta untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat? Apa sudah mantap betul? Apa sudah yakin betul? Saya tanya dulu. Ya, saya sudah mantap. Sudah mantap ya, sudah yakin dan siap untuk menjalankan setiap kewajiban nanti sebagai seorang muslimah. Ya. Baik. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi, sebelumnya orang tua memang sudah Kristen? Kristen. Kalau ibu dulu Katolik terus menikah jadi Kristen, tapi sekarang pengen pindah Muslim. Gitu. Bapak masih ada? Masih. Oh, itu. Bapak mah ngikut anaknya katanya, terserah. Oh, gitu. Nggak izin juga. Orang tua mengizinkan ya? Mengizinkan. Baik. Apa yang melatar belakangi Mbak Stefani akhirnya yakin bahwa Islam ini agama yang benar? Sebelumnya kan saya nggak tahu ya, saya juga belajar ini dari emas agama Islam itu sebenarnya apa. Sebenarnya saya di agama sebelumnya, ya mohon maaf bukannya menjelekkan agama saya sebelumnya, tapi saya kayak masuk akal aja gitu. Kalau dulu kan saya berdoa tuh kepada Tuhan Yesus, sedangkan kalau di Muslim itu Tuhan Yesus itu nabi gitu. Jadi Tuhan Yesus itu tuh Nabi Isa yang diutus oleh Allah. Nah, kalau saya kan ngelihat itu film Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus aja masih berdoa di batu. Nah, berarti kan Tuhan Yesus itu di atasnya itu masih ada, mungkin ya kalau di Islam Allah itu tadi. Jadi ya masuk akal gitu. Terus kalau di Muslim itu kan Nabi terakhir Nabi Muhammad ya itu. Dan kayak kalau Nabi itu bukan Tuhan gitu, bukan Allah gitu. Itu kayak utusannya Allah, itu ngutus para nabi-nabi gitu. Sebenarnya menurut saya juga hampir sama sih Kristen sama Islam, cuman bedanya Islam itu mungkin lebih terbaru gitu dari agama Kristen. Kayak Islam itu lebih ketat aja sih, bener kata mbaknya, kayak mau masuk ke toilet aja ada aturannya, keluar ada. Kalau di saya ya mungkin nggak ada. Terus kalau kata ibu saya, kenapa ibu saya juga pengen masuk Islam itu karena ibu saya tuh mikir kok kita ibadah aja cuman seminggu sekali gitu, sedangkan kalau di Muslim itu ada sehari 5 kali, itu yang wajib katanya. Terus jadi misalnya kita melakukan kesalahan hari ini, kita bisa hapus dengan sholat itu selanjutnya gitu. Jadi kayak sehari 5 kali, kayak bangun pagi buat sholat subuh gitu sih, bagus sih. Berarti ibu yang sekarang beragama Kristen pun tertarik gitu ya, untuk tertarik. Pengen kenal Islam juga gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan Mbak Stefani masuk Islam ini nanti mungkin bisa juga disusul dengan ibunya, nanti mungkin bersyahadat juga gitu ya. Makanya karena dalam Islam juga kita diperintahkan untuk terus berbakti sama orang tua meskipun orang tua kita berbeda keyakinan, selama orang tua tidak menyuruh kita atau memaksa kita untuk menyembah Tuhan yang lain selain Allah gitu ya. Jadi setelah Mbak Stefani nanti masuk Islam pun, Mbak Stefani tetap harus berbakti sama orang tua, ke ibu, ke ayah gitu ya. Tunjukkan bahwa setelah masuk Islam Mbak Stefani bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, jadi anak yang lebih bakti lagi, jadi versi terbaiknya dari Mbak Stefani, lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ini sebentar lagi kan mau puasa ya, Ramadan ya. Sebelumnya sudah pernah puasa belum? Sudah, tapi ya maksudnya nggak full 1 bulan. Pernah tapi ya? Pernah. Nah nanti sebentar lagi ya, di bulan Maret ya, Maret kita akan masuk ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, usia kita bisa
bisa ikut berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Nah, ini nanti untuk Mbak Stefani mungkin untuk pertama kalinya Ramadan. Jadi kalau agak-agak sedikit berat ya harus bisa ya, harus bertahan, harus kuat ya. Karena kalau memang kita sudah iman, sudah yakin, insya Allah Allah akan mudahkan langkahnya, gitu ya. Nanti setelah ini juga Mbak Stefani harus rajin untuk bimbingan dengan kami setelah syahadat. Karena setelah syahadat surat pernyataannya nggak langsung saya berikan nanti. Mbak Stefani harus bimbingan dulu dengan kami. Belajar apa aja, nanti belajar wudhu, cara toharoh, berwudhu, lalu gerakan sholat dan bacaannya, itu aja. Nanti setelah Mbak Stefani bisa, kami akan berikan suratnya, gitu ya. Jadi jangan malas nanti belajarnya, ya. Untuk yang khusus untuk pengambilan surat pernyataannya, nanti Mbak Stefani harus bisa dulu wudhu, gerakan sholat dan bacaannya, bimbingan dengan kami. Kalau misalkan di rumah ada saudara yang mungkin bisa membimbing, monggo silahkan. Rumah di mana? Di Gunung Kidul. Nah, jauh kan? Kalau kesini kan juga lumayan ya. Jadi nanti kalau memang di dekat rumah atau ada saudara yang muslim mungkin ada nggak? Ada ya? Ada, nanti bisa belajar, bisa diajarin dulu nanti. Kami akan bawa buku, kasih buku ke Mbak Stefani untuk bisa dibaca dan dihafal, gitu ya. Insya Allah bukunya mudah dimengerti, gitu. Nanti kalau misalkan Mbak Stefani sudah bisa, atau nanti kalau pas ke Jogja mau bimbingan dengan kami, monggo silahkan, boleh ke gedung yang kemarin bimbingannya. Nanti bisa ketemu saya, bisa ketemu Mbak Weni, atau bisa ketemu Mbak Rina, Mbak Novi, itu ada beberapa teman yang bisa membimbing, gitu ya. Nanti kalau sudah bisa, Mbak, saya sudah bisa, saya mau ambil surat pernyataan, boleh, gitu ya. Nanti kita tes, oke? Jadi sudah yakin, sudah mantap, sudah siap ya. Saya bimbing, nanti Mbak Stefani bisa membaca ini surat pernyataannya. Monggo Mas, mau dokumentasi boleh di sebelah sana. Nanti Mbak Stefani baca dari sini ke sini sampai sini, ya. Untuk kalimat syahadatnya ulangi setelah saya nanti. Saya yang bimbing, Mbak ulangi setelah saya. Ya. Nanti dilanjutkan sampai sini. Oke? Ya. Copot masker nggak? Mau copot boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Sudah siap ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dari tim Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu Mbak Stefani Adelia ya. Panggilannya Mbak Stefani. Tadi kita sudah ngobrol sedikit dan alhamdulillah Mbak Stefani sudah yakin, sudah mantap untuk memeluk agama Islam dan siap dengan semua konsekuensinya, dengan semua kewajiban-kewajibannya nanti yang harus dilaksanakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu ya Mbak ya? Iya. Sebelumnya saya tanya Mbak Stefani ada paksaan? Tidak. Nggak ada ya? Sudah yakin betul? Yakin. Baik. Kita bisa mulai ya, prosesinya ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Stefani Adelia, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 6 Juli 2000, alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan lulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 Rajab 1444 Hijriah 4 Februari 2023 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti setelah saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin, Amin. amin, amin. Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah, senang sekali. Ya, sama-sama. Mbak Win. Dingin loh tangannya loh. Jadi alhamdulillah prosesinya sudah selesai, cukup singkat, mungkin cuma 5 menit tadi kita. Tapi ini baru awal ya, pembuka pintu gerbang pertama untuk Mbak Stefani, karena selanjutnya Mbak Stefani sudah wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslimah. Dalam Islam itu ada rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat tadi barusan. Sudah syahadat, setelah itu sholat, setelah itu puasa, nanti Ramadan puasa 1 bulan, setelah itu zakat dan haji, gitu ya. Nah tadi ini pintu yang pertama sudah syahadat, setelah itu nanti sholat. Nah nanti ini berarti masuk sholat asar, Mbak Stefani sudah wajib untuk sholat asar, gitu ya. Nanti pulang mandi wajib dulu, nanti sampai nanti pulang dari sini mandi wajib dulu. Caranya seperti apa, Mbak? Sudah tahu cara wudhu? Belum. Nanti seperti wudhu dulu, sebelum masuk kamar mandi, toilet, baca bismillah dulu, tapi di luar ya, jangan di dalam toilet. Di luar, sebelum masuk, iya di luar pintu sebelum masuk. Dalam hati. Ya diucapkan, tapi di luar, jangan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Niat untuk membersihkan diri, mandi wajib, gitu ya. Nanti pertama yang dibasuh kerannya, air mengalir, tangan kanan dulu, telapak tangan sama seperti kita kalau mau cuci tangan ya. Kuku kalau bisa jangan panjang, ya kotoran nanti di sela-sela kuku. Kalau bisa kuku nggak boleh panjang, sunnahnya begitu. Nanti dibasuh 3 kali, sini juga 3 kali. Semua dimulai dengan kanan, bagian kanan, tangan kanan dulu. Setelah itu apa? Kumur-kumur dan masukkan sedikit air ke lubang hidung, gitu ya, terus disisiin gitu loh, dibersihkan lubang hidungnya ya 3 kali. Setelah itu membasuh wajah sampai ke tepian, sampai wajah ini berarti bagian yang tidak ditumbuhi rambut ya. Jadi bagian wajah semua sudah 3 kali. Setelah itu tangan sampai ke siku, kanan 3 kali, kiri 3 kali ya. Setelah itu ambil air, ini kepala ditarik ke belakang, lalu ke depan, telinga, daun telinga, cukup sekali, gitu ya. Selanjutnya kaki kanan, batasnya mata kaki dilebihkan sedikit, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Gitu. Itu cara wudhu. Kalau caranya mandi wajib, sama seperti wudhu tadi, kakinya jangan dulu, tapi kaki kan terakhir tadi, jangan dulu. Kaki jangan dulu, setelah itu apa? Keramas, mandi, bersih semua, sabunan, bilas, mau keluar kamar mandi baru kaki dibasuh 3 kali kanan, 3 kali kiri. Itu caranya mandi wajib ya. Paham ya penjelasannya? Nanti ada di buku itu, di buku yang akan saya kasih. Nanti diulang lagi, dibaca di rumah. Kurang lebih yang tadi saya jelaskan seperti itu. Gitu ya? Iya, kasih. J.